Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang teori pembangunan ekonomi materi bab 1. Saya sebagai moderator yaitu Adelia Rizkrismania dan saya sebagai penyaji pertama. Saya Ambarwati sebagai penyaji kedua. Saya Ikrim Martul Mustafa sebagai penyaji 3. Dan kami akan mempresentasikannya. Teori pertumbuhan ekonomi. Dalam membahas kedua persoalan ini, mereka mempunyai pandangan yang agak berbeda antara satu dengan lainnya. Oleh sebab itu, dalam menguraikan pandangan-pandangan kaum klasik mengenai persoalan pembangunan, marilah secara singkat kita lihat teori perkembangan dan beberapa penganut aliran klasik diantaranya. Yang pertama, teori Adam Smith menyebutkan Adam Smith bukan saja terkenal sebagai pelopor pembangunan ekonomi dan kebijaksanaan laissez-faire, tetapi juga merupakan ekonomi pertama yang banyak menumpahkan perhatian kepada permasalahan pertumbuhan ekonomi. Dalam bukunya An Inquiry into the Nature on Cause of the Wealth of Nation tahun 1776, ia menguatkan tentang proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang secara sistematis, menyebutkan bahwa Adam Smith membagi dimulai dari masa perburuan, masa berternak, masa bercocok tanam, perdagangan, dan yang terakhir adalah tahap perindustrian. Menurut teori ini, masyarakat tradisional akan bergerak dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kapitalis. Spesialisasi yang dilakukan oleh tiap-tiap pelaku ekonomi tidak pantas dari faktor pendorong, yaitu 1. Peningkatan keterampilan pekerja, 2. Penemuan mesin-mesin yang menghemat tenaga. Spesialisasi akan terjadi jika tahap pembangunan ekonomi terlalu menuju ke sistem perekonomian modern yang kapitalistik. Meningkatnya kompleksitas aktivitas ekonomi dan kebutuhan hidup di masyarakat mengharuskan masyarakat untuk tidak lagi melakukan semua pekerjaan secara sendiri, namun lebih ditekankan pada spesialisasi menggeluti bidang tertentu. Menurut Adam Smith, proses pertumbuhan akan terjadi secara simultan dan memiliki hubungan keterkaitan satu dengan yang lain. Timbulnya peningkatan kinerja pada suatu sektor akan meningkatkan daya tarik pemupukan modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi, dan memperluas pasar. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi semakin pesat. Proses pertumbuhan ekonomi sebagai fungsi tujuan pada akhir harus tunduk terhadap fungsi kendala keterbatasan sumber daya ekonomi. Semua tahap pembangunan di atas tidak lepas dari kondisi dasar, yaitu bahwa pasar yang dihadapi adalah persaingan sempurna mempunyai karakteristik. 1. Ada banyak penjual dan pembeli di pasar. 2. Produk yang diperjualbelikan bersifat homogen. Yang ketiga, tidak ada kolusi antara penjual maupun pembeli. 4. Semua sumber daya memiliki mobilitas sempurna. 5. Baik pembeli maupun penjual memiliki informasi sempurna mengenai kondisi pasar. Mengklasifikasikan agar inti dan proses pertumbuhan ekonomi menurut Smith ini mudah dipahami. Kita bedakan dua aspek utama pertumbuhan ekonomi, yaitu A. Pertumbuhan output total, B. Pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan output total memiliki unsur pokok dan sistem produksi suatu negara menurut Smith ada 3. Yang pertama, sumber daya alam yang tersedia. Yang kedua, sumber daya insani. Yang ketiga, stok barang modal yang ada. Menurut Smith, sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dan kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumber daya alam yang tersedia merupakan batas maksimum bagi pertumbuhan suatu perekonomian. Maksudnya, jika sumber daya ini merupakan
belum digunakan sepenuhnya, maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada yang memegang peranan dalam pertumbuhan output. Tetapi pertumbuhan output tersebut akan berhenti semua sumber daya alam tersebut telah digunakan secara penuh. Sumber daya insani atau jumlah penduduk mempunyai peranan yang pasif dalam proses pertumbuhan output. Stok modal menurut Smith merupakan unsur produksi yang secara aktif menentukan tingkat output. Namun demikian, sebenarnya ada dua faktor penunjang penting di balik proses akumulasi modal bagi terciptanya pertumbuhan output, yaitu satu, makin meluasnya pasar. Yang kedua, adanya tingkat keuntungan di atas tingkat keuntungan minimal. Pertumbuhan penduduk. Menurut Adam Smith, jumlah penduduk akan meningkat jika tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dan tingkat upah subsisten, yaitu tingkat upah yang pas-pasan untuk hidup. Jika tingkat upah di atas tingkat subsisten, maka orang-orang akan kawin pada umur muda, tingkat kematian menurun, dan jumlah kelahiran meningkat. Kritik terhadap teori Adam Smith. Ada beberapa kritik terhadap teori Adam Smith, antara lain: yang pertama, pembagian kelas dalam masyarakat; yang kedua, alasan menabung; yang ketiga, asumsi persaingan sempurna; yang keempat, pengabaian peranan entrepreneur; yang kelima, asumsi stasioner. Teori David Ricardo menjelaskan jika Adam Smith dianggap sebagai pakar utama dan pelopor pemikiran ekonomi masa klasik, maka Ricardo menjadi pemikir yang paling menonjol di antara para pakar masa tersebut. Ricardo sebenarnya seorang praktisi yang berasal dari keluarga pedagang menengah dan tidak pernah menuntut pelajaran formal di lembaga pendidikan tinggi. Menjelaskan proses pertumbuhan. Sebelum membicarakan aspek-aspek pertumbuhan dari Ricardo, terlebih dahulu kita mencoba mengenai ciri-ciri pertumbuhan Ricardo sebagai berikut. Yang pertama, jumlah tanah terbatas; yang kedua, tenaga kerja; yang ketiga, akumulasi modal; yang keempat, kemajuan teknologi terjadi sepanjang waktu; yang kelima, sektor pertanian dominan. Menurut Ricardo, peranan akumulasi modal dan kemajuan teknologi adalah cenderung meningkatkan produktivitas tenaga kerja, artinya bisa memperlambat bekerjanya. The law of diminishing return yang pada gilirannya akan memperlambat pula penurunan tingkat hidup ke arah tingkat hidup minimal. Inilah inti dari proses pertumbuhan ekonomi atau kapitalis menurut Ricardo. Proses ini tidak lain adalah proses tarik-menarik antara dua kekuatan dinamis, yaitu antara lain yang pertama, the law of diminishing return, dan yang kedua, kemajuan teknologi. Apabila semua potensi sumber daya alam telah dieksploitir secara penuh, maka perekonomian berhenti tumbuh. Masyarakat mencapai posisi stasionernya dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tingkat output konstan; yang kedua, jumlah penduduk konstan; yang ketiga, pendapatan per kapita juga menjadi konstan; yang keempat, tingkat upah pada tingkat upah alamiah; yang kelima, tingkat keuntungan pada tingkat yang minimal; yang keenam, akumulasi modal berhenti; yang ketujuh, tingkat sewa tanah yang maksimal. Kritik terhadap teori Ricardo. Yang pertama, pengabaian pengaruh kemajuan teknologi.
Yang kedua, pengertian yang salah tentang keadaan stasioner. Yang ketiga, pengertian faktor-faktor kelembagaan. Yang keempat, teori Ricardo bukan teori pertumbuhan. Yang kelima, pengabaian suku bangsa. C. Thomas Robert Malthus. Menurut Malthus, kenaikan jumlah penduduk yang terus-menerus merupakan unsur yang perlu untuk adanya tambahan permintaan. Tetapi kenaikan jumlah penduduk saja dibarengi dengan kemajuan faktor-faktor atau unsur-unsur perkembangan yang lain sudah tertentu tidak akan menaikkan pendapatan dan tidak akan menaikkan permintaan. D. Kesimpulan teori kaum klasik. Yang pertama, tingkat perkembangan suatu masyarakat tergantung kepada 4 faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah, dan tingkat teknologi yang dicapai. Yang kedua, pendapatan nasional suatu masyarakat yang dapat dibedakan menjadi 3 jenis pendapatan. Yang pertama, upah para pekerja. Yang kedua, keuntungan para pengusaha. Dan yang ketiga, sewa tanah yang diterima pemilik tanah. 3. Kenaikan upah akan menyebabkan pertambahan penduduk. Yang keempat, tingkat keuntungan merupakan faktor yang menentukan besarnya pembentukan modal. Yang kelima, hukum hasil lebih yang makin berkurang berlaku untuk segala kegiatan ekonomi sehingga mengakibatkan tanpa adanya kemajuan teknologi. Teori pertumbuhan Karl Marx menjelaskan bahwa Karl Marx adalah dalam bukunya Das Kapital membagi evolusi perkembangan masyarakat menjadi 3, yaitu dimulai dari feudalisme, kapitalisme, dan kemudian yang terakhir adalah sosialisme. Evolusi perkembangan masyarakat ini akan sejalan dengan proses pembangunan yang dilaksanakan. Masyarakat feudalisme mencerminkan kondisi di mana perekonomian yang ada masih bersifat tradisional. Dalam tahap ini, tuan tanah merupakan pelaku ekonomi yang memiliki posisi tawar-menawar tertinggi relatif terhadap pelaku ekonomi lain. Runtuhnya sistem kapitalis menyebutkan berdasarkan Suparmoko 1999, uraian di atas mengenai perkembangan sistem kapitalis. Karl Marx bersifat pesimis karena kapitalisme tidak saja akan mengalami stagnasi tetapi juga akan mengalami keruntuhan yang disebabkan oleh perkembangan kapitalisme itu sendiri. Marx mengemukakan atau mendasarkan pendapatnya atas adanya hukum gerak, yaitu konsentrasi, akumulasi, kesengsaraan, dan krisis. Teori pertumbuhan Schumpeter. Dalam beberapa dasawarsa pertama abad ke-20, hanya segolong kecil ahli ekonomi yang memfokuskan perhatian mereka terhadap masalah pembangunan. Dari mereka, Joseph Schumpeter adalah yang paling terkemuka. Teorinya mengenai pembangunan ekonomi dikemukakan pertama kalinya dalam salah satu bukunya yang terkenal, The Theory of Economic Development, yang diterbitkan dalam tahun 1911 dan ditulis dalam bahasa Jerman. Sumber pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor produksi lainnya untuk menciptakan barang-barang yang diperlukan masyarakat. Pembaruan-pembaruan yang dapat diciptakan oleh para pengusaha dapat dibedakan dalam beberapa bentuk, yaitu 1. Memperkenalkan suatu barang baru. Yang kedua, penggunaan cara baru dalam memproduksi barang. Yang ketiga, memperluas pasar sesuatu barang ke daerah-daerah baru. Yang keempat, mengembangkan sumber bahan mentah
Atau yang kelima, mengadakan reorganisasi dalam suatu perusahaan atau industri. Di sini ada proses pembangunan yang berlaku. Sekarang tiba masanya untuk membahas pandangan Schumpeter mengenai jalannya proses pembangunan ekonomi. Dalam usahanya untuk menunjukkan corak pembangunan ekonomi, Schumpeter memulai analisisnya dengan memisahkan bahwa dalam perekonomian tidak terjadi perkembangan. Dengan demikian, perekonomian berada dalam keadaan tidak berkembang atau stationary. Yang dimaksudkan dengan keadaan ini ialah bahwa dalam perekonomian tersebut tidak terdapat perkembangan penduduk, tidak terdapat penanaman modal baru, dan perekonomian menghadapi masalah pengangguran. Proses pertumbuhan dalam jangka panjang meramalkan proses pertumbuhan dalam sistem kapitalisme. Schumpeter berpendapat bahwa proses pertumbuhan tersebut pada akhirnya akan menciptakan suatu keadaan tidak berkembang atau stagnasi, tetapi keadaan tidak berkembang tersebut tidaklah seburuk seperti yang digambarkan oleh kaum klasik. Kesimpulan dari materi yang kami presentasikan, pertumbuhan adalah pembangunan ekonomi adalah permasalahan setiap negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu faktor yang menentukan pembangunan baik di negara maju maupun berkembang. Semakin baik pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka semakin baik pula pembangunan ekonomi di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Terdapat banyak faktor yang mendorong dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Diperlukan usaha untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya di Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sekian dari kelompok 1 presentasi tentang teori pertumbuhan ekonomi. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan